kita hidup di dunia ini, kata Buya Hamka, begitu bayi lahir, dia bernapas. Selama itulah kita hidup di dunia. Napas-napas selanjutnya, itulah perbandingan lamanya hidup di akhirat. Untuk itu, dunia yang sebentar ini, semuanya anak cucuku, pergunakanlah untuk memperdalam ilmu agama Islam ini, agar di hari nanti kita selamat di dalam surga Jannatul Manan, surga Jannatul Naim, surga Firdaus, dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun, inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bapak Majelis Guru Pesantren Al-Munawwarah beserta anak cucuku siswa pesantren Al-Munawwarah, kita tinggalkan sebentar kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah. Salat berjamaah di hari Jumat ini, yang mana sama dengan salat zuhur, tapi diganti yang 2 rakaat dengan 2 khutbah. Semoga kita semua bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena dalam pembukaan khutbah yang angku bacakan tadi, kakek bacakan tadi, kita puji Allah yang telah menciptakan manusia takwim. Mungkin kajian cucuku di pesantren ini yang mempelajari ilmu qawaid
nahwu dan saraf. Takwim itu berasal dari akar kata qawwama, yuqawwamu takwim. Artinya kita manusia ini lahir batin, lahiriah, batiniah dijadikan sebaik-baik kejadian oleh Allah. Tapi ingat, orang yang takwim tadi kalau tidak mau mematuhi aturan Allah, maka dia akan jatuh kepada derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa kita, cucu-cucuku. Apa itu asfal? Dia adalah pelapis jalan. Berapapun tinggi sentimeternya aspal jalan itu, maka dia terletak di bawah telapak kaki. Jadi manusia yang tidak menjaga citra kemanusiaannya dengan aturan-aturan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka takwim tadi akan jatuh kepada derajat asfala safilin, derajat yang serendah-rendahnya. Maka Allah sebagai zat yang maha pencipta, agar kita tidak jatuh kepada derajat yang rendah itu, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundirin, maka diutusnya rasul juga untuk menjaga kita tidak jatuh kepada derajat asfal tadi. Beliau adalah jenis manusia, bukan jin, bukan pula malaikat. Kalaulah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, kalau dia patuh kepada Allah wajar saja, karena malaikat itu tidak punya nafsu, dia punya iman dan akal saja. Tapi Allah, agar tidak ada protes bagi kita nanti di hari kiamat, diutusnya lah rasul itu sebagai manusia jenis kita. Dia punya nafsu, dia punya keinginan, dia punya syahwat, dia punya hawa. Maka diaturlah rasul itu oleh Allah dengan peraturan yang ketat untuk referensi, untuk alasan yang tepat, agar kita percaya kepada rasul itu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkannya oleh Allah kepada rasul itu kitab yang benar. Mungkin cucu-cucuku yang mengaji tafsir dan ilmu tafsir, untuk bertambah keyakinan kita kepada rasul itu, di surat nomor 2 ayat 2 Allah memberikan ketegasan kepada kita, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, ini kitab Al-Furqan, ini kitab Al-Zikru, ini kitab pembeda antara yang hak dengan yang batal, yang benar dengan yang salah. Jangan kamu ragu, dia adalah petunjuk bagi orang takwa. Untuk itu cucuku yang dididik di pesantren ini, dalamilah ilmu Al-Quran, dalamilah ilmu sunnah, dan dalamilah akidah, dalamilah ibadah. Kita amalkan itu sebaik-baiknya. Orang yang taat kepada Allah, maka Allah itu disebut Khaliq. Manusia yang taat kepada Allah disebut makhluk. Kalau makhluk itu semakin dekat kepada Allah, maka timbullah akhlak. Akhlak itulah yang sangat baik di dalam kehidupan. Apabila akhlak telah rusak, maka manusia itu akan hancur karirnya, akan hancur reputasinya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke dunia ini. Kata beliau dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Anak cucuku yang kami sayangi dan yang sangat kami harapkan,
Maka untuk akhlak itu, walau kita tidak bisa meniru 100% akhlak Rasulullah, di dalam ayat yang kita bacakan sebagai dasar khutbah kita pada Jumat ini, sudah saya bacakan tadi Al-Quran surat An-Nahlu, yaitunya tawon atau lebah, ayat yang ke-68 dan ayat yang ke-69. Setidak-tidaknya kita orang mukmin ini meniru akhlak lebah. Lebah adalah sebangsa serangga, tapi dia diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sesuatu serangga yang baik sekali kita tiru akhlaknya. Allah berilham kepada lebah, bikinlah sarang-sarangmu di emper-emper rumah manusia, di pohon-pohon kayu, di bukit, dan pohon-pohon yang mengandung getah, maka engkau ikutilah jalan Tuhanmu, dan makanlah olehmu buah-buahan yang penuh gizi. Artinya di sini apa? Lebah mendengarkan perkataan Allah. Dia dapat ilham dari Allah, dia bikin sarang untuk tempat tinggal. Kemudian yang dimakannya apa? Adalah sari-sari pati, buah-buahan yang bersih. Artinya Rasulullah bersabda, al-mu'min kan-nahli, orang mukmin itu seperti lebah. Apa yang dimakannya? Yang bersih. Makanya kita jangan makan yang haram. Di mana dia hinggap membuat sarang? Biasanya pohon-pohon kayu yang mengandung getah, manggis, nangka atau cempeda. Itu di sanalah dia buat sarang. Berapa lamanya? Lebih kurang 3,5 bulan. Ketika itu istrinya bertelur untuk menyambung keturunan lebah-lebah yang akan datang. Kemudian selama dia hinggap di sana, dia bertelur. Yang jantan mencari nafkah. Kemudian sari-sari pati bunga itu diolah menjadi madu. Itulah yang dimakan oleh anak-anaknya. Maka anak lebah tidak pernah makan yang haram. Yang dia makan adalah sari-sari pati bunga yang bersih. Setelah anaknya pandai pula terbang 3,5 bulan, maka lebah pindah dari batang itu. Apa yang bisa kita tiru dari lebah ini? Ketika mereka itu terbang lagi dari pohon tadi, pohon yang dihinggapinya tidak pernah rusak. Bagaimana ranting, dahan, dan kayu itu tetap seperti itu. Artinya apa? Orang mukmin di mana tinggal, tidak saja di pesantren, di lingkungan, di rumah, di tengah masyarakat, tidak merusak segala yang ada di sampingnya. Tirulah lebah di mana dia hinggap, dia tidak pernah merusak ranting kayu yang dia hinggapi tadi. Kemudian begitu dia terbang, lebah itu mempunyai sifat berhemat. Andaikan dia pandai bicara, mungkin dia akan mengatakan kepada orang yang punya pohon tadi, Bapak Ibu, ketika kami datang ke sini, kami tidak minta izin dan melapor. Sekarang anak kami sudah bisa terbang seperti kami, dan kami akan tinggalkan tempat ini. Alhamdulillah, tempat hinggap kami ini, bagaimana dulu kami hinggapi, begitu juga sekarang. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang rusak. Kalau Bapak mau dan Ibu mau berkenan di sarang kami, masih ada manisan. Ambillah untuk obat. Apakah manisan lebah ini obat yang dikatakan oleh orang-orang yang pandai meramu obat? Tidak. Tetapi Allah yang mengatakan di dalam ayat ini, min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Dari perut lebah itu keluar manisan. Manisan yang manis. Kalau ada orang diabetes, sakit gula, itu dilarang minum gula.
Tapi manisan lebah yang sangat manis itu tidak dilarang orang sakit gula meminumnya. Jadi Allah yang mengatakan bahwa manisan lebah atau madu lebah itu fihi, padanya syifa'ul linnas, obat untuk penyakit manusia. Jadi lebah yang dihinggapinya batang yang bersih, yang dihirupnya untuk jadi makanan buah yang bersih, kemudian yang dikeluarkan dari perutnya yang bersih. Maka gai ulang kembali bahwa Rasulullah mengatakan al-mu'min kan-nahli, orang mukmin itu seperti lebah. Untuk itu kakek sampaikan kepada cucu kakek semua, setidak-tidaknya kita bisa meniru lebah ini. Dan lebah ini mereka itu suka bersama-sama. Mereka hinggap di suatu pohon, saling membantu dan saling mengayomi. Kemudian mereka itu bergerak sirkulasi, sehingga yang di dalam tidak kepanasan, yang di luar tidak terlalu kedinginan. Mereka selalu bertukar tempat tidur mereka. Itulah lebah menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, tidak pernah jahat kepada temannya. Kemudian lebah itu punya sengat atau bisa, tetapi lebah itu tidak mempergunakan sengatnya kalau dia tidak diganggu. Tapi kalau lebah diganggu, seekor kerbau yang mengganggu sarang lebah, kemudian kerbau itu dikeroyok bersama-sama, bisa mati. Jadi orang mukmin tidak mencari musuh, orang mukmin tidak mencari lawan, tapi orang mukmin mencari kawan. Walaupun ada bela dirinya, kungfu, karate, jiu-jitsu, silat, dia tidak membanggakan ini. Tapi kapan dia membanggakan ini, memakai ini? Ketika harga dirinya diganggu. Begitulah lebah itu. Kapan dia menyengat seseorang? Kalau dia diganggu. Maka orang mukmin tidak mengganggu orang lain. Anak cucuku yang kami harapkan, dan kami harapkan pengganti kami yang telah tua-tua ini. Itulah sebabnya Ananda tetap setia, tetap tekun belajar di pesantren Al-Munawwarah ini. Karena apa? Untuk menjadi ulama, untuk menjadi khatib, untuk menjadi imam. Itu jarang ditemukan orang yang pendidikannya SMP, tapi pendidikannya pondok pesantren. Makin lama dunia ini akan makin banyak menggerogoti agama kita. Ananda sekalian, inilah tumpuan harapan kami yang harus rajin memperdalam ilmu di pesantren ini. Agar Ananda tidak bodoh, agar Ananda sangat pandai. Pertama, hormatilah ayah dan bunda, papa dan mama, dan muliakanlah guru-guru kita yang membagi ilmu di sini untuk kita. Sebab sekarang banyak diedarkan orang narkoba, banyak orang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan orang banyak menghirup lem, banyak menghisap ganja, banyak meminum minuman keras. Tapi kalau Ananda di sini tekun belajar, memperdalam ilmu Quran, memperdalam ilmu qawaid, memperdalam ilmu tafsir, memperdalam ilmu hadis, kakek berkeyakinan Ananda akan menjadi ulama-ulama besar masa yang akan datang. Ulama tidak sama dengan wali kota anak. Wali kota andaikan meninggal jam ini, setengah jam bisa lagi ada tukaran penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal, jarang terjadi yang seperti meninggal itu penggantinya. Untuk itu rajinlah kalian. Ulama itu tertinggi nilainya di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi.
Untuk itu kakek sampaikan di mimbar Jumat ini, rajin-rajin belajarnya. Hormati kedua orang tua, muliakan guru kalian. Mudah-mudahan ilmu yang dituntut di sini membawa berkah untuk diri, membawa manfaat untuk umat, dan bisa kita semua tetap berdiri dengan kokoh menegakkan kalimat tauhid di bumi persada ini. Semoga khutbah yang pendek ini dapat kita tindak lanjuti kepada guru-guru muda yang mengajar di sini. Karena anak-anak kita ini belum cukup umur, maka sabarlah mengarahkannya kepada kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi oleh Bapak Guru menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mengalir ke dalam kubur kita setelah kita tiada nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kampung akhirat itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Buya Hamka mengatakan, ketika manusia dikandung oleh ibunya, kemudian dia lahir ke dunia, itu tangis bayi itu, biar orang itu sekarang jadi kafir, jadi munafik, tangisnya ketika lahir seragam semua. Karena dia menerima janji dari Allah. Alastu bi rabbikum, mereka itu menjawab, qalu bala syahidna. Itulah dialog antara kita dengan Allah. Tetapi banyak manusia melupakan janji itu setelah dia hidup di dunia. Sedangkan kita hidup di dunia ini, kata Buya Hamka, begitu bayi lahir, dia bernapas. Selama itulah kita hidup di dunia. Napas-napas selanjutnya, itulah perbandingan lamanya hidup di akhirat. Untuk itu dunia yang sebentar ini, semuanya anak cucuku, pergunakanlah untuk memperdalam ilmu agama Islam ini, agar di hari nanti kita selamat di dalam surga Jannatul Manan, surga Jannatul Naim, surga Firdaus, dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.